Salve, berjumpa lagi dengan saya pada pagi hari ini tanggal 15 Mei 2026. Saudara, di pagi yang cerah ini, sudahkah saudara-saudara bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah saudara memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 18 dan Injil Yohanes 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Saudara-saudaraku yang terkasih, akhir-akhir ini saudara, kehidupan kita sebagai yang minor semakin mengalami kedukaan. Kita saudara selalu diintimidasi, ditekan, dilarang melakukan ibadah, bahkan saudara bangunan rumah tempat kita berkumpul untuk beribadah pun disegel, dibongkar. Mereka melakukan itu semua dengan penuh sukacita yang menandakan kemenangan mereka. Situasi ini membuat kita berpikir bahwa kegelapan tak akan pernah menerima dan menjadi terang. Kita menjadi pupus harapan sebagai pengikut Kristus karena kita imani saudara selama ini bahwa menjadi pengikut Kristus akan selamat, akan selalu mengalami sukacita, membebaskan kita dari rasa sakit dan penderitaannya. Nyatanya tekanan demi tekanan saudara yang kita alami, begitulah yang akan dialami oleh para murid seperti yang dinubuatkan Yesus saat hendak meninggalkan dunia ini. Katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Yohanes 16 ayat 20. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita merasakan saudara kematian Tuhan Yesus telah putus harapan. Itu pun yang dialami para murid. Kebangkitannya mulai membangkitkan kita kembali. Namun saudaraku, sekarang para murid, termasuk kita semua yang percaya padanya pun mendapat tantangan baru. Yesus sungguh meninggalkan dunia secara fisik. Secara fisik saudara meninggalkan dunia, kembali kepada Bapa di surga. Kita pun sekarang kembali dalam kesendirian tanpa Yesus yang menjadi sandaran kita. Hari ini melalui Rasul Paulus, saudara, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai dengan 10. Rasul Paulus saudara mengingatkan kepada kita yang seringkali kita takut saudara melakukan kebenaran atau melayani karena ancaman-ancaman, kesulitan ekonomi atau penolakan demi penolakan. Pesan ini menegaskan bahwa penyertaan Tuhan adalah alasan untuk kita untuk tidak takut saudara. Tuhan memampukan kita bertahan dalam masa sulit. Kita diminta saudara untuk tidak takut sama sekali dengan apa yang dihadapkan kita saat ini. Yesus sampaikan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Jangan takut saudara menghadapi segala bentuk intimidasi. Janganlah kita berdiam diri untuk cari aman. Tapi teruslah saudara, teruslah bersuara lantang menyuarakan akan kebenaran dan kasih Yesus. Sekalipun kita mengalami duka cita, menangis dan meratap oleh karena dunia saudara, percayalah, duka cita kita akan berubah menjadi sukacita. Yesus menyampaikan duka cita yang kita hadapi saat ini bagaikan seorang perempuan berduka cita pada saat ini, pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita,
Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Yohanes 16 ayat 21 sampai dengan 22. Regi hari ini saudara mau menyampaikan kepada kita sekalian bahwa penderitaan atau kepedihan, kesedihan adalah bagian dari hidup. Namun bagi orang beriman saudara, itu bukan akhir. Derita adalah proses melahirkan kehidupan baru yang lebih bermakna. Tuhan menjanjikan bahwa dalam setiap kesusahan, Ia hadir saudara. Ia hadir dalam kenyataan untuk menguatkan dan mengubah air mata menjadi sukacita. Melalui suratnya Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tidak kehilangan harapan. Seperti Paulus yang dikuatkan untuk tetap melayani. Kita juga diundang untuk bersandar pada penyertaan Tuhan di tengah kesusahan. Bersusah-susahlah dahulu, bersenang-senang kemudian dalam Tuhan. Sukacitanya akan mengalahkan duka cita kita. Mari saudara-saudaraku, kita mau tetap tegap berdiri dengan teguh saudara untuk mewartakan kebenaran dan kasih Yesus. Sekalipun harus kita lewati dengan berbagai kesulitan, ancaman, intimidasi saudara. Jangan takut. Mintalah kekuatan dari roh yang dijanjikan Yesus, yaitu Roh Kudus, agar kita mampu tetap berdiri tegap dan teguh, berani menjadi saksi-saksi Kristus. Nantikanlah dengan penuh kerinduan akan pencurahan Roh Kudus yang dijanjikannya. Persiapkanlah diri kita dalam 9 hari ini untuk menerima roh yang dijanjikan itu. Ya Tuhan, kuatkanlah kami saat menghadapi ketakutan dan penderitaan. Biarlah keyakinan akan penyertaan-Mu mengubah duka cita kami menjadi sukacita yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.